Selamat datang. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang kita semua lakukan. Tapi mungkin jarang kita bedah sampai ke akarnya. Doa. Betul. Tapi ini unik. Kita nggak akan lihat doa-doa dari para nabi. Justru kita mau menyelami doa yang diajarkan langsung oleh Tuhan. Lewat firman-Nya di Al-Quran. Wah, itu cara pandang yang menarik banget ya. Jadi kayak kita ini dikasih contekan langsung gitu. Kata-kata terbaik langsung dari Sang Pencipta. Tepat sekali. Dan sumber kita kali ini kutipan-kutipan langsung dari Al-Quran, plus ada sedikit teks analisis soal konsep hisab atau hari perhitungan. Oke, Jadi misi kita hari ini, simple aja. Apa sih yang Tuhan ingin kita minta? Gimana cara Dia ngajarin kita menyusun permohonan? Dan, nah ini dia, apa yang terjadi kalau percakapan itu sudah terlambat? Baik, kita mulai dari yang paling dasar ya, yang paling sering kita ucapkan. Surah Al-Fatihah. Intinya kan ada permohonan ini. iya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, saya mau nanya nih, buat banyak orang kan, yang paling penting itu mungkin kesehatan, ya kan? Atau rezeki. Betul, hal-hal duniawi. Betul. Kenapa Al-Quran justru menempatkan sesuatu yang abstrak kayak petunjuk ini di paling depan? Pertanyaan bagus banget. Karena ini langsung ke inti filosofi doanya. Jawabannya, karena doa ini bukan soal minta barang, tapi minta sistem operasi. Sistem operasi, gimana tuh? Coba bayangin, Anda dikasih komputer paling canggih, tapi nggak ada OS-nya, kosong. Bisa dipakai nggak? Nggak bisa. Nah, hidayah atau petunjuk ini sistem operasinya hidup kita. Sebelum minta aplikasi lain kayak kesehatan atau kekayaan, kita harus punya fondasi yang bikin semuanya jalan dengan benar. Tanpa jalan yang lurus, kesehatan bisa dipakai maksiat, kekayaan bisa bikin sombong. Jadi ini permintaan paling fundamental. Jadi ini soal prioritas ya. Bukan berarti dunia nggak penting, tapi urutannya dulu yang dibenerin. Oke, masuk akal. Nah, kita kan diajari cara meminta. Tapi ada jaminannya nggak sih ini bakal didengar? Ada, dan jaminannya ini bukan cuma harapan, tapi janji. Langsung dan tegas. Di surah Ghafir ayat 60, itu jelas banget. Gimana bunyinya? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Niscaya akan aku perkenankan. Perhatikan deh kata-katanya. Astajib lakum, aku akan jawab. Bukan mungkin atau nanti kalau sempat. Ini kepastian. Tentu jawabannya nggak selalu iya persis seperti yang kita mau. Bisa jadi dikabulkan, ditunda atau diganti sama yang lebih baik. Tapi intinya satu, setiap doa itu didengar dan direspons. Sebuah jalur komunikasi langsung 24/7 dengan jaminan respons. Oke, nah setelah fondasi petunjuk tadi, Al-Quran ternyata kayak ngasih katalog doa gitu ya. Salah satu yang paling terkenal, doa sapu jagat itu. Iya, dari surah Al-Baqarah. Betul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ini doa yang seimbang banget. Hasanah di dunia itu kan luas ya artinya. Bisa kesehatan, pasangan yang baik, rezeki halal. Ini pengakuan kalau hidup di dunia itu penting. Yang menarik urutannya loh. Dunia disebut dulu, baru akhirat. Ini kok kayaknya membumi banget ya? Seolah Tuhan nggak mau kita jadi orang yang ninggalin dunia sepenuhnya. Pastikan keduanya. Kejarlah sukses di dunia, tapi pastiin itu jadi jembatan buat kebaikan di akhirat. Dan ada penutupnya ya. Nah, itu dia. Wakina adzabannar, lindungi kami dari siksa neraka. Ini manajemen risiko paling pamungkas. Jadi dalam satu kalimat, kita minta pencapaian dunia, tujuan akhirat, plus mitigasi resiko terbesar. Efisien banget. Oke, kita sudah punya kompasnya, punya tujuan besarnya, tapi kan ada satu elemen yang rapuh di sini, diri kita sendiri. Hati kan bolak-balik ya. Betul. Gimana? Kalau udah di jalan lurus, terus kepleset, ada nggak doa buat maintenance petunjuk itu? Ada, tentu saja. Dan ini nunjukin betapa Al-Quran paham banget psikologi manusia. Di surah Ali Imran ayat 8. Yang mana tuh? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk. Jadi
Ini nyambung banget ya sama Al-Fatihah tadi. Nyambung banget. Pertama minta petunjuk. Begitu dikasih, kita langsung sadar betapa lemahnya kita, terus kita mohon, "Ya Tuhan, jangan biarkan aku kehilangan aset paling berharga ini." Ini sebuah pengakuan kerentanan yang jujur. Ngomong-ngomong soal kerentanan, ada satu doa lagi nih yang rasanya paling jujur, paling rapuh. Dari akhir surah Al-Baqarah. Panjang, tapi tiap kalimatnya kena banget. Ah, iya, doa yang sangat komprehensif itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ya Tuhan kami, jangan hukum kami kalau kami lupa atau salah. Terus, Rabbana wala tahmil alaina isron. Jangan bebani kami dengan beban berat. Dan puncaknya, wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan pikulkan pada kami apa yang nggak sanggup kami pikul. Ini kan kayak penyerahan diri total ya. Bener. Setelah mengakui semua itu, baru ada 3 permintaan terakhir. Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Maafkan kami, ampuni kami, rahmati kami. Ini kedengarannya mirip. Emang ada bedanya ya? Beda, dan bedanya signifikan banget. Ini 3 lapisan yang makin dalam. Afu itu dari kata menghapus jejak. Jadi kita minta dosa kita dihapus bersih dari catatan. Dihapus, oke. Lapisan kedua, maghfirah. Dari kata yang artinya helm atau penutup. Minta dosa kita ditutupi, biar nggak dipermalukan nanti. Jadi setelah dihapus, ditutupi juga aibnya. Betul. Dan terakhir rohmah, kasih sayang. Setelah dibersihkan dan ditutupi, kita minta diisi dengan kebaikan dan rahmatnya. Jadi ini paket pemulihan spiritual lengkap, hapus yang negatif, tutupi aibnya, isi dengan yang positif. Luar biasa. Dari urusan yang sangat personal, doa dalam Al-Quran ternyata meluas ya, ke unit sosial terkecil kita, keluarga. Iya, dan visinya itu jauh ke depan. Doa dari surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. nah, ada 2 level di sini. Level pertama, qurrata a'yun, penyejuk mata. Maksudnya, keluarga yang jadi sumber kedamaian batin. Saya tertarik sama level kedua. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Ini kayaknya ambisius banget ya. Apa semua orang harus jadi penguasa? Nah, ini sering salah ditafsirkan. Imam di sini itu bukan pemimpin politik. Maknanya lebih ke jadi teladan, jadi panutan dalam kebaikan. Oh, jadi contoh gitu ya. Betul. Kita berdoa supaya keluarga kita nggak cuma baik buat diri sendiri, tapi jadi inspirasi buat lingkungan. Jadi ini doa untuk punya dampak sosial yang positif yang dimulai dari rumah. Jadi keluarga yang soleh jadi teladan. Tapi kan di komunitas itu ada aja ya masalah hati, kayak iri, dengki. Apa Al-Quran juga ngajarin doa buat ngatasin ini? Ada, dan ini salah satu doa yang paling menyentuh soal persaudaraan. Di surah Al-Hasyr, doanya gini, Rabbana ighfir lana wali ikhwalina alladhina sabaquna bil iman. Ya Tuhan kami, ampuni kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Dan jangan engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wow. Luar biasa kan? Kita nggak cuma doa buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain yang hidup sebelum kita. Dan puncaknya minta hati kita dibersihkan dari kil, rasa benci, atau niat buruk. Ini doa untuk kesehatan komunal. Oke, semua doa tadi kan isinya harapan, membangun, memohon kebaikan. Tapi sumber kita juga ngasih gambaran kontras yang agak mengerikan, semacam anti doa. Apa yang terjadi kalau waktu untuk semua ini habis? Nah, disinilah kita beralih dari doa sebagai permohonan jadi doa sebagai penyesalan. Pintu amal dan tobat sudah ditutup. Contoh pertama, itu jeritan penyesalan murni dari surah Asy-Syu'ara. Gimana bunyinya? Falau anna lana karatan fanakuna minal mu'minin. Maka sekiranya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita jadi orang-orang beriman. Ini bukan permintaan lagi ya, tapi pengandaian. Andai saja. Tepat. Cuma angan-angan kosong dari keputusasaan total. Kesempatan sudah hilang. Dari penyesalan, situasinya jadi lebih buruk. Mulai saling menyalahkan. Dari surah Sad ya. Betul sekali. Qalu Rabbana man qaddama lana hadha fazidhu adzaban dhi'fan finnar. Ya Tuhan kami, siapa yang menjerumuskan kami ke sini, tambahkan azabnya 2 kali lipat di neraka. Ini puncak kegagalan spiritual. Bahkan di tengah siksaan,
refleksnya masih nyari kambing hitam. Masih pakai panggilan Robbana, ya Tuhan kami, tapi isinya kutukan. Dan yang terakhir, mungkin yang paling menusuk ya, kesadaran yang telat banget. Dari surah Al-Fajr. Satu kalimat pendek tapi maknanya dalam. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini. Frasa untuk hidupku ini itu seolah dia baru sadar saat itu juga. Kalau kehidupan yang sejati itu ya yang ini, yang di akhirat, bukan yang fana barusan. Nah, di sini teks analisis tentang hisab jadi relevan ya. Sangat relevan. Semua seruan tadi itu gambaran verbal dari su'ul hisab. Audit amal yang hasilnya buruk. Ketika buku catatan ditutup, audit selesai, neracanya merah, ya yang tersisa cuma monolog putus asa ini. Ini doa yang nggak akan pernah dijawab. Jadi apa artinya semua ini bagi Anda? Jelas banget kalau Al-Quran itu bukan cuma buku perintah dan larangan. Bukan sama sekali. Ini buku panduan percakapan yang paling intim, mengajari kita apa yang pantas diminta, bagaimana cara memintanya, dan yang paling penting, menggarisbawahi urgensi untuk melakukannya sekarang, selagi jalurnya masih terbuka. Dan ada satu hal lagi. Keindahan dari doa-doa ini adalah fungsinya sebagai pendidikan. Dengan mengajarkan kita minta petunjuk, kepeteguhan hati, Tuhan itu sebenarnya lagi ngasih tahu kita, inilah hal-hal yang harusnya jadi prioritas hidupmu. Doa sebagai kurikulum kehidupan. Tepat, ini adalah kurikulum kehidupan dari Sang Pencipta. Itu cara yang sangat indah untuk melihatnya. Dan ini membawa kita pada pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Sumber-sumber tadi menunjukkan dua naskah percakapan. Satu naskah penuh harapan untuk kita pakai di dunia, dan satu lagi naskah penuh penyesalan yang sia-sia di akhirat. Pertanyaannya adalah, jika doa adalah percakapan, naskah mana yang sedang Anda latih dan bangun dengan Tuhan hari ini untuk mempersiapkan catatan Anda di Yaumul Hisab nanti?